jika murid datang menghadap guru untuk belajar lalu dia tidak mendapati gurunya atau mendapati gurunya dalam keadaan tidur atau mustaghilan bi muhimin atau sibuk dengan sebuah urusan, maka tak perlu minta izin. Lebih baik duduk menunggu sampai guru itu bangun atau selesai dari pekerjaannya atau pulang dari acaranya jika gurunya pergi keluar. Duduk menunggu saja. Ini etika yang luar biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdhal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma inna nastaghfiruka jami'a ma hafidhnahu wa ma nahfazuhu min al-'ulumi wal ma'arif hatta tardahu 'alaina fi waqti ihtiyaji ilayhi. La hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Qala al-musannif asy-syaikh al-faqih al-imam al-'alim al-wara' az-zahid الضابط المتقن أبو زكريا يحيى محيدين بن شرف الحزام النووي الشافعي رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وبأسراره وخصوصيته في الدارين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. فصل. ومن آدابه المتأكدة أن يكون حريصا على التعلم مواظبا عليه في جميع الأوقات التي يتمكن منه فيها. ومن آدابه, dan di antara adab-adabnya murid, al-muta'akkidati, yang perlu diperhatikan, ayyakuna, yaitu harus ada siapa murid, harison, senantiasa semangat, ala ta'allumi, untuk belajar, muwadhiban juga harus tekun, alaihi, atas murid, fi jami'il awqati, di semua waktunya, allati yatamakkanu, yang bisa memungkinkan, minhu, bagi murid, fiha, di dalam waktu tersebut, atau fiha, di dalam belajar. Jadi di antara, kata Imam Nawawi, di antara adab-adab seorang murid yang perlu diperhatikan, yaitu harus senantiasa rajin untuk belajar, dan juga tekun di dalam memelihara waktunya yang sekiranya bisa memungkinkan untuk belajar. Jadi harus pandai-pandai mengatur waktu. Bagi seorang murid, mengatur waktu itu adalah bagian etika, mengatur waktu untuk belajar. Jadi jangan lebih banyak kosongnya, harus lebih memperbanyak kesibukannya dengan belajar, harus lebih menyemangati dirinya
dengan mengisi waktu-waktu kosongnya yang sekiranya masih bisa memungkinkan untuk diisi dengan belajar, ya maka belajarlah. Jangan lebih banyak menganggurnya. Wala yaqna'u, dan juga seorang murid la yaqna'u, jangan mencukupkan bil qalili, dengan pelajaran yang sedikit, ma'atamakkunihi, jika dia masih memungkinkan bagi murid minal katsiri, untuk belajar yang lebih banyak. Jadi wala yaqna'u bil qalili ma'atamakkunihi minal katsiri, wala yaqna'u, dan janganlah mencukupkan siapa murid bil qalili, dengan belajar sedikit, ma'atamakkunihi, jika masih memungkinkan bagi murid minal katsiri, untuk belajar yang lebih banyak. Wala yuhammilu nafsahu, wala yuhammilu, dan jangan membebankan siapa murid nafsahu, kepada dirinya, ma, akan sesuatu, la yutiku, yang tidak mampu siapa murid. Wala yuhammilu, dan jangan membebankan siapa murid nafsahu, kepada dirinya, ma, akan sesuatu, la yutiku, yang tidak mampu dilakukan, makhafatan, hale khawatir, takut, minal malali, timbul dari rasa jenuh. Minal malali, timbul rasa jenuh, rasa bosan. Wadhiya'i ma hussila, atau wadhiya'i ma hassala, dan bahkan wadhiya'i, bahkan bisa mensia-siakan ma, kepada sesuatu, hassala, yang telah diperoleh. Jadi anjurannya, kata Imam Nawawi, ini masuk sudah bagian metodenya, ya, bagian adab yang tapi cenderungnya kepada sebuah metode, yaitu seorang murid harus semangat untuk belajar, juga tekun di dalam mengatur waktu yang masih bisa memungkinkan bagi dirinya untuk belajar. Dan juga anjurannya bagi seorang murid jangan mencukupkan kepada pelajaran yang sedikit jika dirinya masih mampu menerima pelajaran yang lebih banyak, begitu. Dan anjurannya dari Imam Nawawi, seorang murid apa? La yuhammilu, jangan membebankan kepada dirinya sesuatu yang dirinya tidak mampu untuk mempelajarinya. Hal karena ditakutkan itu akan menimbulkan rasa jenuh. Dan bahkan bukan cuma menimbulkan rasa jenuh, diya'i ma hassala, bahkan menyia-nyiakan atau menghilangkan sesuatu yang telah diperoleh dari ilmu tersebut. Jadi kalau belum waktunya, jangan belajar ilmu yang tidak mampu dipelajari oleh dirinya. Cukup ulang-ulang sesuatu yang telah dipelajari dan dipahami, itu saja diulang. Jadi kalau kita ibaratkan kembali kepada penghafal Al-Quran ini, jadi kalau dirinya nggak mood ya, nggak semangat untuk menambah hafalan baru, ya hafalan yang lama saja diulang, ditakrir terus diulang-ulang. Karena jika dipaksa untuk menambah sesuatu yang baru dan kondisinya masih nggak mood, artinya nggak semangat, maka itu akan membuat berdampak kepada dirinya kepada kejenuhan, jenuh, capek, males akhirnya. Dan bahkan dampak lebih fatalnya dia imahassalah, bahkan menghilangkan hafalan yang sudah dihafal. Karena kalau sudah jenuh, mau nambah tidak, nakrir juga males gitu. Akhirnya hafalan barunya tidak punya, hafalan yang sudah lama ya malah tidak lancar, malah hilang. Ya cukup diulang saja dulu. Jadi untuk menghafal Al-Quran itu
bukan target sebenarnya. Memang secara pada umumnya target yang ditempuh selama 3 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Tapi sebenarnya tidak ada target. Yang penting sejauh mana orang itu bisa meresapi dari Al-Quran itu, ya itu yang perlu diistiqomahkan gitu. Bahkan dalam sebuah riwayat, Sayyidina Umar ini untuk surat Al-Baqarah membutuhkan waktu beberapa tahun untuk menyelesaikan surat Al-Baqarah. Padahal surat Al-Baqarah itu 2 juz, anggaplah 2 juz setengah ya. Juz 1, juz 2, juz 3 setengah ya. Sayyidina Umar itu membutuhkan waktu berapa tahun? Ya mungkin bukan cuma kualitas hafalannya yang dipakai, yang diulang-ulang oleh Sayyidina, tapi pentadabburannya kan bisa. Jadi kalau kita kan untuk sementara ini kan cukup kepada hafalannya dulu kan. Harus lancar dulu. Jadi tidak usah buru-buru. Tidak usah buru-buru pengen cepat hatam Al-Quran itu, pengen cepat hafal 30 juz. Biarkan mendarah daging dulu. Tidak apa-apa. Jadi tidak perlu ada target, kecuali memang sudah itu bagian dari kurikulum setiap pesantren yang ada. Biasanya setiap pesantren kan memiliki kurikulum tersendiri, masing-masing kan ada. Jadi masuk kelas 1 harus hafal sekian juz, selanjutnya untuk naik kelas 2 harus sekian juz, kan begitu kan ada. Tapi memang hal itu butuh metode tambahan. Selain butuh metode tambahan, juga butuh kesemangatan yang ekstra. Jadi harus lebih fokus. Tapi semuanya kembali kepada diri sendiri. Sejauh mana seseorang itu ingin berhasil di dalam menuntut ilmu. Kalau dia semangat, pasti keberhasilan pasti akan diraihnya. Sebuah ungkapan, manjada wajada. Jika bersungguh-sungguh, dia pasti mendapati. Tergantung semangatnya. Manjada wajada. Jika bersungguh-sungguh, pasti dia mendapati. Wahada, dan adapun hal yang seperti ini, wahada, dan adapun ini, artinya kejadian yang seperti ini, karena problema seseorang itu beda-beda. Yakhtalifu, memang berbeda, biikhtilafin nasi, dengan berbeda-bedanya manusia, bil ahwali, sesuai dengan kondisi dan keadaan masing-masing. Yakhtalifu, berbeda-beda, biikhtilafin nasi, dengan berbeda-bedanya karakter manusia, wal ahwali, dan keadaan. Karena setiap orang tidak sama dalam IQ-nya mungkin ya. IQ-nya itu tidak sama. Daya tangkapnya itu beda-beda. Ada yang mampu menangkap, sekali menangkap lalu bertahan lama hafalannya dalam, sehingga walaupun mungkin jarang nakril tetap lancar. Tapi ada yang cepat nangkap, cepat hafal, tapi juga cepat hilang. Ada yang lambat untuk menangkapnya, tapi bertahannya lama. Ada yang paling parahnya, lambat menerima, cepat hilang. Ini yang paling parah kan. Sudah nambah hafalannya paling lambat, enggak nyantol-nyantol, tapi begitu hafal, disetor langsung hilang juga ya. Sesuai dengan catatan di buku setoran itu kan. Setor hafalan. Nah, ini harus ada metode tersendiri, metode khusus. Jadi harus ada bentuk perhatian dari seorang guru kalau begini. Jadi makanya setiap anak, setiap orang itu metodenya berbeda-beda. Tapi penekanannya dari Imam Nawawi apa penekanannya? Yang penting harisun, yang penting semangat saja, semangat dulu. Karena kuncinya itu kembali kepada seorang murid. Kalaupun metode dari guru begini dan semacamnya, begini, begitu dan semacamnya, jika semangat murid tidak ada, maka itu sia-sia.
Jadi motivasi dari diri sendiri dulu, baru setelah itu minta metode kepada seorang guru. Harus semangati diri dulu. Selanjutnya, etika adab-adab yang perlu diperhatikan adalah bagi seorang murid, wa idza hadara ila majalisi syaikhi falam yajidhu intadharahu wa lazama bibabihi. Wa idza hadara, dan apabila hadir siapa murid ila majalisi syaikhi, ke majlisnya guru, falam yajidhu, lalu dia tidak menemukan kepada gurunya, falam yajid, lalu dia tidak menemukan kepada gurunya, intadharahu, intadhar, hendaknya menunggu siapa murid hu, kepada gurunya. Walazama, dan hendaknya tetap menunggu. Artinya apa? Menetapi, lazam, ia tetap di sana untuk sementara itu, tinggal di sana dulu gitu. Jika tidak menemukan, intadhara walazama, tetap menunggu dan tinggal di sana. Walazama babahu, dan tetap tinggal menunggu di depan pintunya. Walazama babahu, dan menunggu di depan pintunya. Jadi ini etika. Etika, mungkin gurunya masih ada kesibukan yang lainnya. Jika gurunya belum ada di tengah-tengah majelis itu, sebaiknya bagi seorang murid etikanya adalah intadhara, menunggu. Walazama babahu, dan tetap duduk di depan pintunya guru. Mungkin masih pintunya tertutup atau apa kan. Mungkin gurunya ada kegiatan-kegiatan yang lainnya. Dan juga wala yufawwitu wazifatahu, wala yufawwitu, dan janganlah mengkosongkan siapa murid wazifatahu, akan tugas-tugasnya, illa, kecuali ayyakhafa, khawatir siapa murid karahata syaihi, kepada ketidaksukaannya guru, lidzalika, kepada hal yang demikian itu. Wala yufawwitu, dan jangan mengosongkan siapa murid wazifatahu, akan tugasnya. Saya maknai di sini wazifatahu ini akan apa? Jadwal mengajinya ya. Karena ini wazifah, tugas, bagian dari jadwal mengajinya. Jangan sampai kosong, artinya jangan sampai alpa, jangan sampai tak hadir, jangan sampai gaib. Wala yufawwitu, jangan sampai mengkosongkan siapa murid wazifatahu, akan tugas-tugasnya, illa, kecuali ayyakhafa, khawatir siapa murid karahata syaihi, akan ketidaksukaannya guru, lidzalika, kepada hal itu. Kepada hal itu apa? Mulai dari menunggu atau lazam ababahu, menunggu. Ya tak apa-apa, tak perlu menunggu kalau begitu. Tak perlu menunggu. Karena apa? Bi ayya'lama, dengan hendaknya mengetahui siapa murid, min halihi, terhadap kondisinya guru. Kondisinya guru, al-iqra'a, akan mengajarnya siapa guru, fi waqtin bi'ainihi, di dalam waktu-waktu tertentu. Fi waqtin bi'ainihi, di dalam waktu-waktu tertentu. Artinya seorang murid dituntut untuk tahu jadwalnya guru ngajar itu kapan. Mungkin dia ada ngajarnya kepada murid tersebut di waktu-waktu tertentu, tidak setiap hari. Mungkin ada dibagi, seminggu 3 kali, itu kan harus. Mun pas bagi jadwal lah pas datang kan tuh kayak dia turun. Bocah kan dibaca ngaji, pas ngaji ya kan. Ya lu kata ilmu istirahat. Nah itu contohnya seperti itu. Jadi seorang murid anjurannya ayyu'lama min halihi, mengetahui kondisinya guru, al-iqra'a, terhadap mengajarnya guru, fi waqtin bi'ainihi, di dalam waktu-waktu tertentu. Wa annahu, dan sesungguhnya guru, la yukri'u, tidak mengajarkan siapa guru, fi ghairihi, di selain waktu itu gitu. Wa annahu, dan sesungguhnya muallim, guru, la yukri'u, tidak mengajar, fi ghairihi, di selain waktu tersebut. Artinya terjadwal ya waktunya ya, terjadwal. Ngajinya ya cukup seminggu 3 kali ya, seminggu mungkin Senin, Kamis,
Jumat, ya jangan datang hari Rabu. Ya, itu sudah menjadi aturan. Ya, pas duka guru, nah ya wajar. Kecuali memang ada kesepakatan ngajinya tiap hari ya. Nah, ya sudah datang tiap hari. Setiap jam ini, walaupun tiap hari kan pasti ada jadwalnya. Setelah duhur umpamanya, pas kalian datang jam 9 pagi, ya itu menyalahi aturan. Karena hal yang seperti itu adalah bagian etika seorang murid terhadap guru. Dan juga selanjutnya wa idza wajada, dan apabila menemukan siapa murid, wa idza wajada, apabila mendapati siapa murid asyaikha kepada guru, naiman hale dalam keadaan tidur, au mustaghilan atau sibuk, bimuhimmin dengan sebuah pekerjaan, ya muhimmin dengan sebuah kesibukan, lam yasta'din, maka tak perlulah yasta'din minta izin siapa murid alaihi kepada guru. Tak perlu minta izin datang atau ucapkan apalah macam-macam, pokoknya tak perlu minta izin. Jadi bal yasbiru, akan tetapi yasbiru hendaknya bersabar siapa murid ila istiqadhihi, sampai bangunnya guru, au firaghihi, atau sampai selesainya guru, au yansharif, atau pulangnya guru. Mungkin pulangnya guru mungkin dari acara. Kan ini kan jika murid datang menghadap guru untuk belajar, lalu dia tidak mendapati gurunya, atau mendapati gurunya dalam keadaan tidur, au mustaghilan bimuhimmin, atau sibuk dengan sebuah urusan, maka tak perlu minta izin. Lebih baik duduk menunggu sampai guru itu bangun atau selesai dari pekerjaannya atau pulang dari acaranya jika gurunya pergi keluar. Duduk menunggu saja. Ini etika yang luar biasa. Menguji kesabaran. Kan sudah pembahasan sebelumnya kan sudah jelas. Imam Syafi'i sabar kok menunggu 3 hari 3 malam ya. Bahkan Sunan Kalijogo nunggu bertahun-tahun, kan begitu. Anggap ujian dari sebuah kesabaran dan diniatkan untuk menjalankan adab-adabul ilmi, etika-etika keilmuan. Insya Allah semuanya ada hikmahnya, dan yang pasti berpahala, bermanfaat, bernilai keberkahan. Jadi harus sabar sampai menunggu sampai gurunya bangun. Kalau gurunya tidur harus bersabar, tak perlu dibangunkan. Bersabar sampai bangun dengan sendirinya, atau sampai selesai dari pekerjaan. Kenapa demikian? As-sabru aula, karena bersabar itu lebih utama. As-sabru aula, bersabar itu lebih utama. Kama kana, sebagaimana kana ada Ibnu Abbasin, siapa Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, wa ghairuhu, dan selainnya Ibnu Abbas, yaf'aluna, mereka melakukan hal yang seperti itu. Yaf'aluna, mereka melakukan hal yang seperti itu. Jadi para sahabat kalau datang berguru kepada sahabat seniornya, atau datang menghadap Rasulullah, ya seperti itu, sudah bersabar menunggu. Karena yang demikian itu Allah menjanjikan sesuatu, lahum maghfiratun wa ajrun azim. Jika orang itu bersabar menunggu kondisi yang seperti itu, ingin belajar semuanya, ingin berguru, lalu gurunya sibuk, entah tidur atau apa, dengan kesibukan-kesibukan semacam-macam dan lain-lainnya, maka jika dia sabar menunggu, maka balasan Allah lahum, maka bagi mereka, kata Allah, maghfiratun, pengampunan yang luar biasa, walahum ajrun azim, dan juga pahala yang besar. Tak belajar saja kepada guru dengan bersabar menunggu guru, itu mengandung nilai pahala dan ampunan dari Allah. Ini kan lanjutan ayat, ini kan lanjutan apa?
Ya. Tentang etika di saat para sahabat menghadap kepada Rasulullah. Jika bersabar demikian itu, maka lahum maghfiratu wa ajrun 'azim. Itu janji Allah. Dan juga wa yanbaghi an ya'khudha nafsahu bil ijtihadi fi tafsili fi waqtil faraghi wan nasyati. Wa yanbaghi, dan seharusnya bagi murid an ya'khudha, memotivasi nafsahu kepada dirinya bil ijtihadi, dengan bersungguh-sungguh, memotivasi kepada dirinya bil ijtihadi dengan bersungguh-sungguh di dalam apa? Fit tahsili, di dalam menuntut ilmu. Fi waqtil firaghi, di dalam waktu kosongnya, wan nasyati, dan waktu semangatnya. Bersungguh-sungguh di dalam menuntut ilmu, fi waqtil faraghi, saat waktu kosongnya murid, wan nasyati, dan waktu semangatnya murid. Wa quwwatil badani, dan waktu sehatnya badan. Wa quwwatil badani, dan waktu kuatnya badan, ya sehatnya badan ya. Waktu badan itu masih sehat. Wa nabahatil khatiri, dan di saat akal itu masih cerdas. Nabaha itu artinya apa? Kecerdasan. Al-khatir itu akal. Nah, artinya wa nabahatil khatiri, dan di saat akal masih cerdas, akal itu masih tajam. Nah, artinya masih jiwa muda. Nah, kalau sudah tua kan pikun, dikasih pelajaran sedikit begini sudah lupa. Itu sudah tak nabahatil khatir namanya. Ya, sudah tak cerdas lagi, tak jenius lagi. Artinya masih memiliki intuisi yang luar biasa gitu. Itu nabahatil khatir. Jadi bagi seorang murid harus memotivasi dirinya untuk bersungguh-sungguh waktu dirinya masih kosong. Masih kosong, al-firagh ini maksudnya kosong. Dia tidak memiliki tanggungan apapun. Kalau sudah jadi kepala rumah tangga, ya tanggungannya banyak. Jangankan belajar, wah dituntut mau belajar, mau apa? Datang ke rumahnya guru saja, ditelepon sama istrinya kan, bang beras habis bang, Pak, repot. Iya kan? Iya. Palak payabi, cukok tada, iya kan? Iya. Belanja anak-anak. Jadi itu sudah tak firagh lagi namanya. Jadi sudah kondisi. Wan nasyati, dan masih kondisi fresh, semangat. Wa quwwatil badan, dan masih kondisi jasmani ini sehat. Jadi raihlah kesempatan itu, kata Imam Nawawi, di saat kalian itu masih tidak ada tanggungan beban dari apapun. Raihlah ilmu sebanyak mungkin. Dan juga waqillati syaghilat, dan juga di saat masih sedikitnya asyaghilati, kesibukan-kesibukan yang lain. Jadi mumpung kesibukan tak terlalu banyak, ya sibukkan saja dengan mencari ilmu. Qabla awaridil baqalati, qabla awaridil baqalati, sebelum datangnya tiba masa pengangguran, sebelum tiba masanya pengangguran. Al-baqalati di sini pengangguran tentang apa? Tentang menuntut ilmu. Di saat kalian itu sudah menjadi kepala rumah tangga, disibukkan rumah tangga, itu kalian pengangguran sudah. Pengangguran dalam hal apa? Dalam menuntut ilmu. Mau cari ilmu, mau cari belajar ngaji ke sana sini sudah tidak bisa karena tuntutan rumah tangga. Wartifa'il manzilati, dan juga mungkin dikarenakan irtifa'il manzilati, tingginya posisi kedudukanmu. Mungkin sudah jadi pejabat, ya tak bisa lagi mencari ilmu itu. Karena posisinya, karena rata-rata kata Imam Nawawi, kalau sudah orang itu irtifa'ul manzilah, kalau posisinya sudah menjadi posisi orang yang penting, biasanya untuk menuntut ilmu itu selain pertama dia susah untuk menuntut ilmu, kedua rasa gengsi ada. Rasa gengsi ada. Pas bakna jadi pejabat sama malah ki acara ilmu ka se guru na bani pejabat. Kan biasanya muncul ada rasa
gengsi. Yang kedua, mungkin memang tidak ada rasa gengsi, tapi kesempatan tidak ada. Faqad qala Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, faqad qala, sungguh telah berkata Amirul Mukminin. Siapa Amirul Mukminin? Umar bin Khattab, yaitu Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Apa kata Sayyidina Umar? Tafaqahu qabla an tusawwidu. Tafaqahu, belajarlah kalian, qabla an tusawwidu, sebelum kalian jadi pemimpin. Tafaqahu, belajarlah kalian, qabla, sebelum an tusawwidu, menjadi pemimpin siapa kalian itu. Ini kata Sayyidina Umar. Maknahu, yaitu adapun maknanya, adapun makna tafaqahu qabla an tusawwidu, maknanya, artinya ijtahidu, yaitu bersungguh-sungguhlah kalian fi kamali ahliyatikum, di dalam meraih kesempurnaan keilmuan kalian, wa antum adba'un, di saat kalian, wa antum, di saat kalian, adba'un adalah sebagai pengikut atau sebagai santri. Adba' dimaknai santri boleh. Adba' maknanya adalah pengikut. Bersungguh-sungguhlah kalian fi kamali ahliyatikum, di dalam meraih kesempurnaan keahlian kalian, wa antum atba'un, di saat kalian atba'un sebagai pengikut, qabla antasiru sadatan, sebelum antasiru jadi kalian sadatan sebagai pemimpin. Mumpung belum jadi pemimpin, mumpung belum jadi kiai, mumpung belum jadi ustadz, dan kalian ini masih posisinya sebagai pengikut, santri atau ya atba', maka perbanyaklah pelajari kalian itu, bersungguh-sungguhlah di dalam meraih kesempurnaan keilmuan kalian itu. Ahliyun itu adalah kesempurnaan keilmuan, maksudnya ilmu apapun raihlah sebanyak mungkin. Nanti di saat kalian sudah pemimpin, maka tidak ada kesempatan untuk hal yang seperti itu. Fa innakum, karena sesungguhnya kalian, idza sirtum, apabila jadi kalian, sadatan sebagai pemimpin, matbu'ina, yang banyak pengikutnya, imtana'tum, niscaya akan terhalangi kepada kalian, minat ta'allumi, niscaya imtana'tum, niscaya menghalangi kepada kalian, minat ta'allumi, dari belajar. Kenapa demikian? Lirtifa'i manzilatikum, karena sudah tingginya posisi kedudukan kalian, wa kathrati syulikum, dan banyaknya kesibukan-kesibukan kalian. Jadi kalau sudah sibuk ya repot. Karena kalau sudah jadi pemimpin, kata Sayyidina Umar itu, maka biasanya susah, terhalangi dari belajar. Karena posisinya sudah jadi orang penting dan banyaknya kesibukan-kesibukan. Ya tidak usah sampai belajar kalau sudah jadi orang penting untuk urusan-urusan sepele. Contohnya ada rapat NU, karena sibuknya ya jarang hadir kan. Itu sudah. Wahada, dan adapun hal ini, makna qaulal Imam Syafi'i, ialah seperti makna maksud akan perkataan Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Apa kata Imam Syafi'i? Artinya kata-kata ini itu sama persis sesuai dengan apa yang diungkapkan oleh Imam Syafi'i. Apa kata Imam Syafi'i radhiyallahu anhu? Tafaqqah, belajarlah, qabla antar asa, sebelum antar asa engkau jadi pemimpin. Fa idza ra'asta, apabila engkau telah jadi pemimpin, fala sabila ila tafaqquh, maka tidak ada jalan, fala sabila, maka tidak ada jalan, ila tafaqquhi, untuk belajar. Maka susah untuk belajar kalau sudah jadi pemimpin itu, karena dituntut untuk mengajar. Kalau pas pemimpin keilmuannya itu tidak memadai, galur, tidak memadai, bagaimana?
bisa memimpin dengan baik kepada yang dipimpin. Kecuali kalau orang itu memang sudah kualitasnya luar biasa, pas jadi walina Allah sama mana, jadi walina Allah, jadi wali. Awalnya keilmuannya sedikit, toh ujung-ujungnya tetap akan banyak, walaupun itu dia itu posisinya sebagai pemimpin, karena ilmu laduni itu akan dimiliki oleh dirinya, sehingga pemahaman-pemahaman yang mungkin sebelumnya belum dia ketahui, tapi di saat dibuka hatinya oleh Allah, dimasukkan setiap ilham apapun yang belum dia ketahui, ya bisa jadi. Tapi ini kan Imam Nawawi memaparkan secara logikanya. Mereka kok tak jadi wali, wah kan nggak lupa kata Imam Nawawi. Pun pas Imam Nawawi langsung jadi wali ya, Imam Nawawi tak akan memaparkan seperti ini. Kan Imam Nawawi semuanya bentuk itu ulama dulu kan diantisipasi. Kalau pas tak jadi wali bagaimana ya, tak dapat ilmu ladun kan? Nah, iya. Karena ilmu ladun itu adalah sebuah ilmu keistimewaan bagi orang yang sudah hubungannya dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kita berdoa saja semoga kita diberikan keistimewaan yang seperti itu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang tujuannya bukan cuma ilmu ladun, tapi bentuk pengakuan dari Allah, kita dianggap sebagai orang-orang yang dekat oleh Allah Subhanahu